Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Kami beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Siap untuk bersorak bagi Tuhan? Amin. Kurang kencang. Mari bersorak untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau tepuk tangan untuk Tuhan. Kita mau katakan, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita sudah memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kita teduh sejenak. Kita mau nyatakan, Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hal yang sudah kami lalui Tuhan. Terima kasih sudah penyertai kami Tuhan. Seperti Bapa yang sayang anaknya Tuhan. Sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku.
bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat, karena Engkau terlalu mengasihi kami. Tetapi Engkau merancangkan rancangan yang baik dan masa depan yang penuh dengan harapan. Itulah Engkau Tuhan yang Kau wujudkan dalam Yesus Kristus, yang telah turun dan membuka jalan sehingga kami memperoleh keselamatan itu. Mengucap syukur karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu, yaitu bertemu dengan Engkau secara pribadi. Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang berperang bagi kami, dan Allah yang memberikan kemenangan, juga yang senantiasa menghiburkan dikala kami merasa sendiri. Dan hari ini Tuhan, biar kiranya segala puji syukur kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan kiranya menyenangkan hati-Mu. Dan Kau tahu sampai ke dasar hati kami yang paling dalam bahwa sesungguhnya kami mengasihi-Mu Tuhan. Sebab dengan apakah dapat kami balas akan semua kebaikan-Mu. Biar kiranya hidup yang Kau berikan ini kami percaya, karena Engkau masih punya banyak rencana dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Engkau yang berbicara Tuhan, berfirmanlah. Apapun yang ingin Kau sampaikan kepada hamba-Mu yang kecil ini, kami percaya semuanya untuk kebaikan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama, dalam ibadah online kita. Tentunya saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaanmu selama 1 minggu ini? Tetap pakai masker ya. Dan banyak kita yang sudah divaksin yang kedua, artinya harus lebih sehat. Dan tetaplah kita patuhi PSBB kita, artinya jaga jarak, jangan berkerumun begitu ya. Semua itu adalah tentunya demi kebaikan kita, agar kita tetap sehat, bahkan lebih sehat dari sebelumnya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita bisa menikmati kebaikan yang Tuhan janjikan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu, Dia Allah yang menciptakan langit dan bumi, Dia Allah yang kaya, dan Dia juga Allah yang mengasihi kita, yang memposisikan dirinya sebagai Bapa dan kita sebagai anaknya. Dan mari kita bersama-sama membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-12. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang empunya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Bapak Ibu saudara-saudara, dikatakan apabila engkau pada hari ini mendengarkan perintah dan menuruti segala ketetapannya yang disampaikan oleh Tuhan, maka akan baik keadaanmu. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita berkata baik, tentu terasa biasa-biasa saja, bukan? Tetapi ini yang berkata adalah Allah. Tuhan berkata kepada umat Israel dan berkata tentunya kepada kita pada hari ini. Artinya kita yang percaya kepada Dia melalui Yesus Kristus. Allah yang Maha Kuasa itu, Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit di atas langit serta bumi dan segala isinya. Dan Allah itu yang berkata supaya baik keadaanmu. Nah, kalau Tuhan yang berkata baik keadaanmu, tentu beda ya. Baik gitu ya, baik keadaanmu. Artinya begini, bagaimana kesehatanmu? Baik.
karena anugerah Tuhan. Jadi kesehatanmu baik. Bagaimana ekonomimu? Baik. Kata Tuhan, supaya baik keadaanmu, ekonomimu baik. Bagaimana keluargamu? Baik. Keluargamu juga baik. Bagaimana anak-anakmu? Oh, baik semua. Sekolahnya bagaimana? Baik. Pergaulannya bagaimana? Baik. Terus banyak hal semuanya baik. Bagaimana bisnismu? Baik. Bagaimana suamimu? Baik. Bagaimana istrimu? Baik. Itulah Tuhan. Kalau Dia berkata supaya baik keadaanmu, artinya semuanya baik. Dan Tuhan yang berkata adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang berjanji, dan Dia adalah Allah yang setia. Nah, kemudian dikatakan apa yang dimintakan Tuhan supaya baik keadaanmu. Tadi dikatakan supaya takut akan Tuhan, dikatakan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, terus mengasihi Tuhan melebihi dari yang lain, artinya Tuhan yang utama, kemudian beribadah hanya kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap seluruh kehidupan kita. Nah, itu semua yang dimintakan oleh Tuhan, maka dikatakan oleh Tuhan akan baik keadaanmu. Bukan kita yang bikin baik, tapi Tuhan yang membuat kita jadi baik. Karena Dia sanggup untuk merubah yang tidak baik menjadi baik. Dia sanggup untuk merubah yang bahkan udah hancur berantakan bisa menjadi baik kembali. Itulah Tuhan. Nah, dikatakan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu apa sih sebenarnya? Takut akan Tuhan. Kalau kita ketemu macan takut ya. Waduh, taringnya, kukunya, ya kita takut. Apalagi kalau macannya itu lagi lapar. Wah, kita itu bisa dicabik-cabik sama dia. Apakah seperti itu maksudnya takut akan Tuhan? Nah, mari kita baca satu ayat di dalam Amsal pasal yang ke-8. Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata takut akan Tuhan itu bukannya kita takut seperti ngelihat macan gitu ya. Waduh, Allah itu maha besar, maha segala-galanya. Wih, serem. Wah, ganas gitu ya, garang. Ternyata bukan begitu. Sebab Allah itu Dia Bapa bagi kita yang mengasihi kita. Nah, dikatakan oleh Salomo, raja yang penuh hikmat itu, Raja Sulaiman, dikatakan takut akan Tuhan itu bukan seperti takut sama macan begitu, lalu kita ngumpet begitu, bukan. Jadi takut akan Tuhan antara lain adalah membenci kejahatan, menjauhi kejahatan. Jadi membenci atau menjauhi kejahatan itu maksudnya begini, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, kalau kita melihat sesuatu yang jahat gitu ya, itu aja kita sudah menyingkir, kita sudah menjauhi, kita benci sama itu. Bukan sebaliknya, wah itu jahat, kalau gitu kita bersama-sama. Nah, itu sebaliknya. Jadi bukan seperti itu. Kita membenci kejahatan. Apa yang kita lihat jahat, apa yang kita lihat tidak baik, itu kita menyingkir. Belum bergabung bersama-sama, tetapi kita memisahkan diri. Itu sudah menandakan bahwa kita takut akan Tuhan. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya Tuhan bilang maka baik keadaanmu. Wah, tentunya ini adalah idam-idaman kita semua. Kalau Tuhan yang katakan baik, Dia beresin semuanya sampai betul-betul jadi baik.
Apa yang kita lakukan jadi berhasil. Apa yang kita kerjakan itu semuanya mendatangkan sukacita, bukan jadi kesel, bukan jadi depresi, tertekan. Oh tidak, karena dia melakukannya bagi kita, dia akan membantu. Nah itu yang pertama tadi dikatakan, takut akan Tuhan, kita artinya membenci kejahatan. Dia bilang Allah juga membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan pikiran yang penuh dengan tipu muslihat. Saya berharap nggak ada sama kita, karena hati kita sudah dirubah. Hati yang keras kayak batu udah dirubah jadi hati yang lemah lembut. Ya, kecongkakan, kesombongan dikatakan oleh firman itu sangat dibenci oleh Allah. Iya sih, kalau dipikir-pikir apa sih yang kita mau sombongin? Ya, apa? Misalkan kekuatan kita masih kuat, masih sehat. Ntar dulu ya, itu banyak kejadian. Hari ini masih sehat, tiba-tiba besok sudah tidak ada. Ya, apa yang kita bisa sombongkan? Kekuatan tidak bisa. Hikmat, pendidikan, ya seberapa sih bisa kita nikmati pendidikan? Kalau udah saatnya, udah harus Tuhan panggil, langsung dilupakan semuanya. Atau apalagi yang kita bisa sombongkan, misalkan kekayaan, aku memiliki semua, gitu ya. Yes, apa artinya? Ya, kalau semuanya kita bisa miliki, lalu Tuhan tidak memberikan kesehatan, kesehatanmu tidak baik, mau dimakan ini tidak bisa, itu dilarang, ini dilarang, percuma juga, bukan? Jadi artinya memang betul kalau dia katakan aku benci kesombongan, kecongkakan, ya congkak itu gengsi gitu ya. Waduh, gengsi nih. Pokoknya aku tidak mau, harus begini, harus begitu. Wah, itu membuat Allah tidak bisa membuat kita jadi baik. Ya, itu semua dikatakan oleh firman. Ya, takut akan Tuhan adalah menjauhi kejahatan. Tuhan juga benci kecongkakan, kesombongan, apalagi pikiran-pikiran yang penuh dengan tipu-tipu muslihat. Wah, itu sudah nggak ada lah ya. Saya harap Tuhan sudah rubah kita, ya Tuhan sudah jadikan kita jadi baik. Itulah sebabnya dikatakan takut akan Tuhan. Kemudian apalagi dikatakan hidup menurut jalannya. Hidup menurut jalannya. Jalannya Tuhan itu apa sih jalannya? Ya, kalau jalan ke mall kita tahu, jalan ke tempat-tempat hiburan kita tahu, jalan ke tempat keramaian kita tahu, tapi dikatakan hidup menurut jalannya. Mari kita baca dalam Mazmur pasal 119 ayat yang ke-105, demikian firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kita baca tentunya ini adalah kiasan ya. Kiasan bahwa firman-Mu, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kenapa begitu? Kalau kita jalan di jalan yang gelap, tentu kita perlu pelita, kita perlu obor, kita perlu lampu supaya kita tidak jatuh ke lubang, ke jurang. Jadi itu firman Tuhan itu bagaikan pelita yang menerangi jalan kita. Jalan bukan cuma waktu kita jalan di dunia, tapi jalan kehidupan kita. Hari demi hari apa yang kita jalani, apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, biar kiranya itu semuanya itu diterangi oleh firman, berdasarkan firman-Nya Tuhan Allah kita. Apa yang kita lakukan,
Apakah kita sedang berniaga, berdagang, berbisnis, atau saat kita di kantor, saat kita bekerja, di proyek, dimanapun kita, Tuhan tempatkan, atau mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah, di rumah itu pun juga sama, ya. Setiap hari apa yang kita jalani, biar kita lakukan itu menurut firman Tuhan. Dia yang menuntun kita, memberitahukan kebaikan. Ketika kita mulai berpikir untuk yang tidak baik, lalu kita ingat firman untuk kembali pada jalan kebaikan itu. Nah, itu adalah salah satu yang diminta oleh Tuhan. Selain kita takut akan Tuhan, dikatakan kita hidup menurut jalannya. Artinya hidup menurut pimpinan bimbingan firman Tuhan. Ya, kalau anak-anak tentunya nasihat orang tuanya itu juga salah satunya menurut bimbingan. Nah, kalau kita yang sudah tua-tua, ya siapa lagi yang menasehati, bukan? Nah, jadi nasihat kita adalah dalam firman, dalam bimbingan Tuhan yang membuat kita di jalan yang baik, di jalan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Supaya apa? Nah, itu tadi, supaya kata Tuhan, supaya baik keadaanmu. Oke, bagaimana sampai di sini? Apakah kita sudah mulai bisa mengkoreksi atau ada yang kurang pas harus kita perbaiki supaya ini bisa terlaksana? Karena syarat-syarat ini kalau semua terpenuhi, maka semuanya itu sudah siap untuk diberikan kepada kita. Kita lanjutkan ya. Oke, berikutnya adalah dikatakan mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya, engkau harus takut sama Tuhan, hidup menurut jalannya. Engkau itu harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Seperti Yesus pernah berkata kepada Simon Petrus, toh, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Seperti itu. Nah, sama Tuhan juga bilang harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Mari kita baca di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan begini, bagaimana kita mengasihi Allah lebih dari yang lain. Nah, 1 Yohanes mengatakan karena kita kasih kepada Dia, maka perintah-perintahnya bisa kita jalani, dan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ada yang mengatakan, aduh susah nih syaratnya, aduh bagaimana apakah harus berdiam diri, apakah aku harus mengasingkan diri. Oh, enggak begitu. Ya, kita menjauhi dari yang jahat, kita hidup menurut ketetapan firman-Nya, itu semua tidak berat asalkan kita benar-benar mengasihi Dia, mengasihi Allah. Seorang ibu pernah bercerita, ya saya hanya membaca, katanya anaknya itu, anak putrinya itu yang baru mulai dewasa itu, ya aduh malesnya minta ampun. Ya, kalau orang-orang bangun pagi-pagi sudah bangun, udah membantu ibunya, udah mengerjakan macam-macam, ini masih tidur sampai siang. Kalau bangun pun juga enggak mandi-mandi, malah yang dipegang adalah gadget, enggak pernah ketinggalan. Dinasehatin sama ibunya, dinasehatin sama bapaknya, dan semua tidak pernah didengar. Katanya ini udah zamannya sudah beda, ini zamannya digital seperti itu. Nah, enggak ada lagi yang bisa dinasehati. Kata dia, semau aku tidak mau dinasihati oleh siapapun. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, suatu ketika ibunya ini kaget,
Ya, ini anak yang nggak bisa dinasehati, ini anak yang malesnya minta ampun, sampai siang kadang-kadang belum mandi. Bayangkan ada gadis sampai siang belum mandi, itu dia itu. Nah, tiba-tiba berubah, ya. Pagi-pagi sudah bangun, bantu ibunya, udah bersih-bersih gitu ya, udah mandi dan lain-lain. Ibunya bingung, ada apa gerangan anak gadisku ini? Selidik punya selidik, ya. Ternyata dia mulai punya pacar, ya, mulai punya bebek. Bebeknya itu rupanya yang bikin dia jadi semangat, ya. Ketika ibunya menyelidiki, dia sedang telepon. Dia bilang begini, "Beb, kau suruh aku bangun jam 8 ya? Aku sudah bangun jam 6 tahu. Iya, aku sudah rajin, udah siap-siap nih, udah mandi." Ibunya bilang, ternyata ada sesuatu yang bisa merubah dia. Karena dia punya pacar, dia mulai mengasihi, lalu berubah. Halo, begitu juga dengan kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya, dengan sendirinya semua perintah-perintah Tuhan itu jadi ringan, ya, tidak berat. Dan memang juga tidak ada perintah yang berat kalau kita memang betul-betul mau melakukannya dan mengasihinya. Itu sebabnya Yohanes bilang dasarnya itu kasih. Kalau kita mengasihi, kita mencintai, maka semua bisa kita lakukan dengan baik. Itu sebabnya dikatakan tadi, bukan cuma harus takut akan Tuhan, hidup menurut jalannya, kita harus mengasihi Tuhan lebih dari yang lain. Bisa? Untuk apa? Yaitu tadi, supaya baik keadaanmu. Yang terakhir dikatakan tadi, beribadah hanya kepada Dia, Tuhan Allahmu. Bapak Ibu saudara-saudara, rupanya beribadah ini bisa macam-macam loh, ya. Tapi hanya kepada Tuhan Allah kita, Allah yang kita kenal melalui Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kita, hanya kepada itu saja. Allah yang menciptakan langit di atas segala langit, Allah yang menciptakan bumi dan isinya, itu Dia Allahnya, jangan sampai salah. Begitu. Ya, yang terakhir tadi dikatakan harus beribadah kepadanya. Berbicara mengenai ibadah, mari kita baca di dalam Roma pasal 12 mulai ayat yang pertama dan kedua, demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu, kata Rasul Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, Rasul Paulus kasih tahu apa sih ibadah, ya. Ibadah yang Tuhan bilang kau harus beribadah hanya kepadamu. Kata Rasul Paulus, ibadah itu harus ibadah dengan segenap hati, segenap tubuh, jiwa dan roh sepenuhnya. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya Allah yang kupercayai. Dan bukan cuma itu, dikatakan engkau jangan serupa dengan dunia ini, yang kau harus berbeda. Seperti tadi dikatakan menjauhi kejahatan gitu ya, tidak ikut-ikutan. Engkau jangan serupa dengan dunia ini, perbaharui budimu sehingga engkau dapat membedakan yang baik, yang tidak baik, yang berkenan dan yang sempurna. Ketika engkau tidak bercampur, sehingga ketika engkau tidak serupa, tidak ikut-ikutan. Ono tidak baik, ikut tidak baik. Ono yang jahat, ikut. Tidak. Kita tahu yang mana yang baik. Nanti Tuhan akan kasih tahu.
yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Jadi yang terakhir ketika dikatakan oleh Allah, kalau pada hari ini engkau menuruti segenap ketetapanku, maka baik keadaanmu. Yaitu yang tadi itu, ya. Kita takut akan Tuhan, kita menjauhi hidup menurut jalannya, kita mengasihi Tuhan, dan yang terakhir adalah apa tadi? Beribadah hanya kepadanya. Yaitu ketika kita beribadah dengan segenap hati, segenap tubuh, jiwa, dan roh, Tuhan adalah satu-satunya. Dan kita juga jangan menjadi sama seperti dunia ini. Kalau mereka melakukan yang jahat, kita tidak ikut-ikutan. Dengan demikian katanya kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah. Kau tahu toh apa artinya berkenan? Wah, kalau Allah berkenan kepada kita, nah itulah yang sangat dirindukan. Sampai Allah berkata, maka baiklah keadaanmu. Mungkin awalnya tidak baik, lalu Tuhan rubah jadi baik. Semuanya jadi baik, berubah semuanya jadi baik. Apakah engkau rindu untuk Tuhan merubah hidupmu? Apakah engkau tidak ingin Tuhan memperbaiki apa yang rusak, apa yang hancur, apa yang mungkin sudah tidak ada harapan lagi? Bagi Tuhan bisa, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya dikatakan, kalau pada hari ini engkau mengikuti ketetapan-ketetapanku yang tadi itu, maka aku akan buat jadi baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, biar kiranya Tuhanlah yang akan memberkati kita, merubah kehidupan kita, semuanya jadi baik. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, dimanapun mereka berada, untuk mendengar suaramu, mendengar firman-Mu, mendengar nasihat-Mu. Dan kami percaya firman-Mu itu adalah kebenaran, firman-Mu itu adalah Engkau sendiri, firman yang mengubah hidup kami, firman yang melakukannya, firman yang melakukan sehingga kami berubah menjadi baik oleh karena kekuatan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini ikut bersama-sama beribadah, dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga di rumah mereka masing-masing, atau dimanapun mereka berada, atau sampai keluar Indonesia sana. Saudara-saudara kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Apa yang Engkau percayakan untuk mereka kerjakan, bukankah Engkau akan membuat mereka menjadi baik, perekonomiannya menjadi baik, kesehatannya menjadi baik, usaha mata pencariannya menjadi baik, keluarganya menjadi baik, anak-anaknya menjadi baik, semuanya menjadi baik, karena Engkau yang melakukannya bagi kami. Memberkati setiap kami Tuhan, apapun yang Kau percayakan kepada kami untuk kami kerjakan, Kau berkati. Apakah kami yang berniaga, bekerja, berdagang, Engkau ikut campur tangan. Tangan-Mu yang berlubang paku, tangan-Mu yang penuh dengan berkat, tangan-Mu yang penuh dengan mujizat, itulah yang akan Kau curahkan kepada setiap kami. Demikian juga anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberikan hikmat dan akal budi, mencukupi biaya-biaya pendidikan mereka. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau titipkan kepada kami. Oleh sebab itu Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Jagai ketika mereka dalam perjalanan, jagai dalam pergaulan mereka, dan Engkau sendiri Tuhan yang membimbing hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah tidak bekerja sekalipun, ataupun mereka yang sedang mencari pekerjaan. Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik. Engkau tidak pernah terpengaruh oleh pandemi ataupun sesuatu apapun, karena Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang memberkati. Berikan kesehatan, berikan umur panjang,
dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini untuk beribadah, mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau dengar, Kau kabulkan. Itu sebabnya dengan sukacita, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku.